Assalamualaikum. Semangat pagi. Welcome back to my channel. Materi hari ini kita akan belajar dunia hewan bagian kedua. Ciri-ciri khusus hewan. 1. Kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan hewan untuk menentukan keadaan lingkungan dengan menggunakan bunyi pantun. Pada kelelawar, peta lingkungan akan terbentuk melalui gelombang bunyi atau ultrasonik yang dikeluarkan mulutnya. Pada lumba-lumba akan memancarkan gelombang suara dari benjolan kepala atau melon. Pantulan bunyi yang menumbuk benda akan ditangkap oleh rahang bawah untuk kemudian ditangkap ke telinga, lalu diteruskan datanya ke otak untuk diterjemahkan membentuk peta lingkungan. Hewan lain yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah ikan paus. 2. Belalai hisap pada kupu-kupu. Belalai hisap atau proboscis untuk mengambil cairan dari bunga yang berada di kedalaman tertentu. 3. Bantalan penghisap pada telapak kaki cecak dan tokek. Telapak kaki tokek dan cecak memiliki bagian menonjol, panjang serta bergaris beralur paralel untuk dapat menempel di dinding. 4. Punuk pada unta. Tonjolan di punggung yang berisi lemak sebagai cadangan energi. Selain itu, perut unta dapat menyimpan cadangan air. Bulu mata yang tebal untuk menahan pasir agar tidak masuk ke mata. 5. Semburan air ikan pemanah. Ikan pemanah menyembur tetes-tetes air pada serangga yang ada di permukaan air. Bergantung pada ranting atau daun dekat permukaan air sampai terjatuh, lalu ikan pemanah menyambarnya dan menelannya. 6. Lidah lengket dan panjang pada bunglon. Lidah yang panjang dan lengket berfungsi untuk menangkap mangsanya. Memiliki kemampuan untuk mengubah warna sesuai dengan lingkungannya, juga ciri khusus bunglon. 7. Sengatan listrik ikan listrik. Melindungi diri dari musuh dengan membunuh mangsanya diberi kejutan listrik 500 sampai 600 volt yang dikeluarkan ekornya. Fungsinya untuk menerjemahkan perubahan benda yang terjadi seperti ukuran, daya alir, dan gerak dari suatu benda. Pelestarian hewan. 1. Habitat. Habitat adalah lingkungan yang ditempati makhluk hidup untuk melakukan kegiatan hidupnya, seperti mencari makan, tumbuh, dan berkembang biak. 2. Perubahan lingkungan. A. Alamiah. Contohnya, gunung meletus, musim, pergantian siang dan malam. B. Perubahan lingkungan akibat perbuatan manusia, yaitu perburuan hewan, penebangan hutan, pembangunan bendungan yang dapat mengakibatkan kelangkaan pada hewan. Jenis hewan yang mendekati kepunahan. A. Badak bercula 1 atau Rhinoceros sondaicus, dan badak bercula 2 atau Dicerorhinus sumatrensis.
Habitat badak bercula 1 di ujung Kulon, Banten. Badak bercula 2 di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Alasan kepunahan, populasi badak semakin menurun karena banyaknya perburuan liar untuk mengambil culanya. Masa perkembangbiakan yang lama atau melahirkan 1 sampai 2 individu per tahun. B. Cendrawasih atau Paradisea rudolfi. Habitat di Papua. Alasan kepunahan, diburu bulunya untuk hiasan. Masa reproduksinya yang lambat. Maraknya penebangan hutan, perkebunan sawit, dan pencarian kayu di pegunungan. C. Komodo atau Varanus komodoensis. Habitat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Alasan semakin sedikit populasinya adalah karena semakin sedikit makanannya, yaitu berupa daging dan bangkai hewan ternak. D. Jalak Bali atau Leucopsar protestchildi. Habitat di Pulau Bali. Alasan kepunahan karena banyak ditangkap untuk dijual atau untuk dipelihara sendiri. Habitat tempat burung ini berlindung dan berkembang biak mulai menyempit karena penebangan hutan. 4. Usaha untuk mencegah kepunahan. A. Suaka margasatwa. Tempat untuk melindungi hewan tertentu, terutama yang sudah langka. B. Cagar alam. Sebagai tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. C. Hutan lindung. Sebagai tempat untuk melindungi air atau daerah resapan air. D. Kebun raya. Tempat untuk melestarikan tumbuhan langka. 5. Akibat kepunahan. Mengganggu keseimbangan alam, kehilangan atau kepunahan hewan tertentu akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati baik hewan maupun tumbuhan. 6. Cara-cara pelestarian makhluk hidup dengan memanfaatkan teknologi. Pertama, dengan inseminasi buatan. Kedua, kultur jaringan. 7. Berpartisipasi dalam pelestarian makhluk hidup. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Tidak memelihara hewan tertentu oleh pribadi. 3. Memperbanyak hewan tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. 4. Menghentikan perburuan liar. 5. Tidak membeli hewan langka dan bagian-bagian hewan tersebut. Demikian materi hari ini. Nantikan bagian ketiga tentang belajar dunia hewan mengasihkan. Perkembangan pada hewan, jauh hidup hewan, simbiosis dan rantai makanan, serta ekosistem. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Thanks for watching. I'm an icon, man, ain't my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.